Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, serta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah shorof yang tak ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi yang dipuji di langit maupun di bumi, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk orang tua dan guru-guruku yang berbudi, yang mengajari dan mendidik menjadi santri, bagi orang tercinta dan saudara-saudara yang penuh kasih dan baik hati, dan untuk teman-temanku yang sedang berbahagia maupun bersedih hati, teruslah mengaji dan bertolabul ilmi untuk menggapai ilmu yang suci, agar kebahagiaan dunia akhirat bisa didapati. Husnul khotimah ketika Izrail menghampiri, untuk dapat berkumpul dengan Nabi di surganya ilahi. Amin, Allahumma amin. Yang saya taklimi Bapak Nasiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah shorof dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Video ini ditugaskan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah shorof, dan adapun tugasnya adalah mereview buku tentang shorof. Untuk itu saya akan review buku yang berjudul Ngaji Shorof Terjemah Kitab Tafsir Al-Izzi. Baiklah, untuk yang pertama adalah identitas buku ya. Nama buku ini adalah Ngaji Shorof Terjemah Kitab Tasrif Al-Izzi, atau lebih kenalnya itu kitab Kailani ya teman-teman. Kemudian tahun terbitnya itu adalah pada tahun 2018. Penerbitnya adalah Lirboyo Press. Untuk jumlah halamannya ada 16 halaman, dan waktu itu harga bukunya ini adalah 33.000, dan untuk sekarang saya tidak tahu ya teman-teman, karena ini pada waktu itu saya dulu. Kemudian nomor ISBN-nya itu adalah 97897991110 312. Untuk profil penulis, ini adalah merupakan karangan oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Wahab bin Ibrahim Az-Zanji Al-Izzi, dan lebih kenalnya itu adalah Al-Izzi. Beliau itu dikenal dengan sosok orang yang memiliki adab. Selain adab, beliau juga adalah seorang alim yang sangat ahli dalam bidang nahwu, lughah, tasrifnya, balaghahnya maupun ilmu arutnya. Beliau juga dikenal pada kalangan ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama itu suka sekali dengan karangan-karangan beliau, termasuk kitab ini. Nah, untuk selanjutnya bagi kebagian isi buku ya. Kita harus tahu tasrif itu apa sih sebenarnya. Tasrif itu secara bahasa adalah mengubah, sedangkan secara istilah merubah suatu bentuk ke bentuk yang lain, tapi untuk menghasilkan yang dituju tadi. Dan dalam buku ini tuh sangat lengkap sekali pembagian bab-babnya ya teman-teman. Dari fiil, kita kan tahu sendiri ya, fiil itu kan ada fiil sulasi, fiil rubai, yang mazid maupun yang mujarrad kayak gitu. Dan di sini juga jelasin banyak sekali intinya dalam bab-babnya tersendiri. Jadi ada isim fa'il, ada isim makan, bila ajwab, dan ini sangat mudah sekali dibaca karena merupakan terjemahan ya. Jadi kita memahaminya itu lebih cepat seperti itu. Saya ingin mengupas sedikit materi yang paling saya suka ya. Kemarin saya belum terlalu paham tentang badal, yaitu pengganti. Dan di sini tuh jelasin ada beberapa ya, walaupun cuma beberapa tapi ya sedikit menambah wawasan saya. Di situ kan ada takwazan ifta'ala yang diganti dengan to, terus ada takwazan ifta'ala yang diganti dengan dal, kemudian ada wawu, ya, dan sa yang diganti dengan ta. Kenapa sih kak ada pengganti-pengganti? Karena lidahnya orang Arab itu kan berat ya teman-teman. Jadi lebih diringankan. Misalkan yang ini, contoh istalaha. Nah, itu kan mungkin takwazan ifta'ala karena istalaha. Ke so ke ta itu berat, jadi diganti dengan to. Coba kita belajar bareng-bareng. Istolaha. Nah itu lebih ringan. Sot ke to itu lebih ringan. Jadi istolaha. Contoh lain, iltaroba. Do ke ta tuh kayak berat sekali gitu. Jadi makanya diringankan menjadi iltaroba. Gitu. Kemudian yang takwazan ifta'ala yang diganti dengan dal ya. Ya itu juga sama-sama berat. Mungkin contoh kayak misalkan contoh iltakaro, za keta iltakaro. Jadi
lebih diringankan menjadi idzakaro. Jadi dzanya qadda itu tidak nampak jadinya ringan kayak gitu. Kemudian yang wawu dan ya dan sa itu wazan ifta'ala tapi diganti dengan tak. Misalnya kayak iu tako, iu itu kayak jadi menjadi ittaqod, kayak seperti diidghamkan gitu jadi menjadi ringan. Dan untuk penilaian dari saya adalah 10/10 ya untuk ratingnya teman-teman, karena ini buku ini tuh sangat penting sebagai bahan ajar juga kita, sebagai panduan kita juga, karena biasanya kan belajar ilmu sorof itu kan biasanya banyak yang sekali Arab ya. Jadi untuk kalangan yang baru-baru belajar pasti kan kayak agak sedikit kebingungan apalagi mufradatnya juga masih sedikit. Jadi ini bisa menjadi patokan juga untuk kita belajar untuk bisa lebih memahami dan mendalami serta kita bisa langsung menyerap ilmu yang kita belum paham. Nah, untuk kelebihannya yang sudah saya sebutkan tadi ya, buku ini tuh sangat mudah ya, mempermudah memahami, sehingga jika kita ya kesulitan tadi, jadi kita bisa berpatokan yang ini karena ini merupakan terjemahan teman-teman. Kemudian buku ini tuh bahasanya juga sederhana, terus juga sangat rinci sekali, apalagi contoh-contohnya itu dibuat dalam bentuk tabel, jadinya sangat mudah kita ini contohnya ini kayak gini-gini, jadi kita bisa cepat mudah memahami, apalagi bagi orang-orang yang ingin sekali mengenal ilmu sorof ya teman-teman. Nah, untuk kekurangannya, buku ini tuh kekurangannya pada identitas profil penulis. Di situ sangat sedikit sekali ya untuk pengenalan penulis buku ini. Dari yang saya baca itu kurangnya adalah dari lahirnya beliau aja itu tidak ada. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Dari sini adalah ilmu saraf itu sangat penting ya, apalagi bagi orang-orang yang sekarang sedang digeluti dengan rasa ingin tahu tentang ilmu saraf, lebih mendalaminya. Nah, kenapa sih penting? Karena kita itu sebagai thalabul ilmi diharapkan bisa memahami kedudukan setiap kalimat-kalimatnya, terutama bagi pondok-pondok pesantren yang biasanya menggunakan kitab-kitab saraf teman-teman. Kadang kan ada kata yang sudah dipahami dan kadang suruh dihafal. Nah, mungkin buku ini bisa menjadi acuan atau referensi bagi kita yang ingin tahu dan ada kata-kata yang sulit dimengerti. Nah, di sisi lain pentingnya ilmu sharaf itu banyak sekali ya ulama-ulama yang membahas tentang ilmu sharaf dari tingkatannya yang dari sederhana menjadi luar biasa. Nah, saya mengajak untuk para pembaca yang tertarik, apalagi ingin mengetahui dan memahaminya secara dalam. Nah, inilah saatnya yang tepat untuk dibaca. Baiklah, alhamdulillah sudah selesai saya mereview buku tentang Tafsir Al-Izzi ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para pendengar dan bagi yang ingin sekali mempelajari buku ini. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu merupakan datangnya dari saya sendiri, dan jika ada benarnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya semua. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.